Shalom, selamat pagi semuanya. Kembali bergabung di acara yang selalu setia menemani kami semua, kalian semua. Acara Good Morning Jesus edisi hari Sabtu. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 6 Juni. 6 Juni. Kembali kita bergabung dalam acara Good Morning. Good morning. Good morning. Jesus. Pertama kali bergabung, selamat bergabung selalu dalam akun Instagram hsm.worship. Pada pagi hari ini kita mungkin agak sedikit terlambat, ada kesalahan teknis tapi tidak apa-apa. Mari kita mau semangat pada pagi hari ini sebelum melakukan setiap aktivitas. Kita mau rasakan kasih Tuhan, kita mau menerima sedikit siraman firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau puji dan mau sembah Dia sebab Allah yang selalu menyertai kita. Mari kita mau angkat suara kita sama-sama pada pagi hari ini. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu khawatir sebab Dia sanggup. Nyanyikan kebesaran-Nya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Selamat pagi teman-teman yang baru bergabung. Mari kita menyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu khawatir sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyikan kebesaran-Nya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Setiap Sabtu, yel-yel kita. Ingat semuanya? 1, 2, 3. Sat Saturday, Sat Saturday, Happy Saturday, Sat Saturday, Sat Saturday, Sat Saturday, Happy Saturday, Sat Saturday. Sekali lagi. Sat Saturday. Sat Saturday, Happy Saturday, Sat Saturday, Sat Saturday, Sat Saturday. Happy Saturday, Sat Saturday. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia.
Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, Allah yang sungguh baik dalam hidup kami. Kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan, dengan segala keterbatasan dan kekurangan kami. Kami rindu sembah sujud di hadapan-Mu pada pagi hari ini Yesus. Sebelum kami memulai hari yang baru, biarkanlah kami datang di hadapan-Mu dengan penuh rasa syukur. Kami menaikkan sedikit pujian dan penyembahan, sebab hanya Engkau yang layak kami puja. Dan terlebih lagi kami ingin mengucap syukur, sebab Engkau sungguh terlalu baik, rahmat-Mu tiada habis-habisnya di dalam hidup kami. Sampai hari ini Tuhan, Engkau masih terus berjalan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Yesus. Ajar kami Bapa untuk menghitung setiap berkat-berkat-Mu Tuhan, hari demi hari Bapa. Oh, terima kasih Yesus. Ku bersyukur sebab Kau baik Tuhan. Ajar kami
Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Mari katakan Kau ajaib. Perbuatanmu ajaib, Tiada seperti Engkau. seperti Engkau, tiada seperti Engkau besar. Perbuatanmu ajaib, Berkatakan tiada seperti Engkau. tiada seperti Engkau, Engkau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada I will worship you, Lord Jesus. Tuhan Yesus, kami ingin terus menyembah-Mu Bapa. Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. Bawa kami masuk lebih dalam lagi. We love to worship you, Lord Jesus. I worship you, Jesus. I worship
worship you, Lord. We are my heart, Jesus. Saudara, kalau saudara datang saat ini bersujud and you give all to Jesus, your heart, all your effort, semua kekuatan kita, semua pergumulan, segala apa yang bisa kita lakukan yang terbaik untuk Dia, katakan, I love you, I love to worship. Yes. Oh, I love you, I love you, I love to worship you. Tuhan pada saat ini merangkul saudara. Dia pada saat ini mendekat dan mengatakan, engkau adalah anak kepunyaanku. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini, saat ini, bacaan diambil dari 1 Timotius bab yang keempat ayat 1 sampai yang ke-8. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Ayat yang kedua, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ayat yang kelima, luar biasa. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku akan mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara-saudara yang terkasih, kalau saudara lihat perikop di kitab suci ini, judulnya adalah penuhilah panggilan pelayananmu. Saudara-saudara, Tuhan pada pagi hari ini menyapa dan mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa kita semua dipanggil untuk melayani. Tetapi secara khusus pagi ini
Dikatakan penuhilah panggilan pelayananmu, dan kita mendapatkan satu contoh bagaimana melayani Tuhan yang secara totalitas dari Paulus. Paulus sudah tahu bahwa saatnya akan tiba. Dia akan mengucurkan darah menjadi martir, saudara. Tetapi dia dengan bangga boleh mengatakan bahwa aku telah mencapai garis akhir. Dia membayangkan bahwa dia tuh melayani Tuhan itu seperti seorang atlet. You have to do your best. Anda harus melakukan yang terbaik. Karena apa? Karena kalau tidak melayani Tuhan, maka kita semua akan melayani iblis. Tidak ada di tengah-tengah, saudara. Dan kita tidak bisa tenang-tenang saja. Karena pelayanan kita bukan hanya pelayanan, tetapi merupakan perjuangan, adalah pertempuran. Kita harus selalu dalam keadaan bertempur, apalagi dalam keadaan sekarang, di mana iblis terus berupaya, mengupayakan suatu senjata, suatu strategi yang terbesar yang pernah dikeluarkan, yang belum pernah dikeluarkan sepanjang sejarah manusia, di mana kita dibuat seluruh dunia untuk tidak mampu, tidak bisa mengalami kuasa Tuhan. Roh kita dipadamkan, saudara. Oleh karena itu firman ini sungguh menggugah saudara dan saya. Bahwa kita semua dipanggil. Dikatakan apa? Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Kapan kita bisa memberitakan firman yang paling efektif? Bukan pada GMJ, saudara. Bukan pada persekutuan doa. Persekutuan doa sekarang sulit, saudara. Ya, karena apa? Kita tidak bisa, harus streaming, harus apa? Yang terbaik, yang terefektif adalah ketika saudara di dalam pekerjaan kita masing-masing. Ketika kita bekerja, itu adalah ibadahmu. Itu adalah pelayanan daripada kita semua. Ketika kita bersama PSBB di dalam keluarga, ketika kita bersama dengan keluarga kita, anak-anak kita, pasangan kita, pembantu rumah tangga, semuanya ini adalah kesempatan di mana kita melayani Tuhan dengan memberitakan firman. Berikanlah nasihat, berikanlah kekuatan, berikanlah motivasi-motivasi yang positif berdasarkan firman Allah. Karena semua orang membutuhkan kebenaran firman Allah. Terus perkatakan. Kalau saudara terus memperkatakan baik dan tidak baik, artinya apa? Saya sering di Instagram saya tulis kata-kata firman Tuhan dimanapun saya perkatakan. Katakan saja, saudara. Karena apa? Karena itu lebih untuk saudara sendiri. Ketika kita terus memperkatakan, itu nyantol di hati kita. Sehingga kita terus boleh semangat dipakai. Nah, tantangannya apa untuk supaya kita boleh memenuhi panggilan Tuhan yang sempurna ini? Yang pertama, tadi dikatakan, karena semua orang mendengar atau tidak, zaman semakin sulit. Banyak orang yang senang mendengarkan dongeng, katanya. Artinya apa? Sesuatu yang enak didengar oleh kuping. Bukan lagi untuk kita menjadi sukses, bukan lagi kita menjadi penuh kaya. No, don't do anything. Jangan berbuat apa-apa. Berdiamlah, tenanglah. Itulah suatu hal yang menyenangkan bagi semua orang sekarang. Kalau dulu kita temanya ayo memuji Tuhan, ayo pelayanan, supaya apa? Supaya kita diberkati, aku diberkati. Sekarang saudara, dengan adanya PSBB, ayo tenang-tenang saja. Semua senang mendengarkan dongeng. Tetapi kita ditantang oleh Tuhan, ada 4 hal firman Tuhan berkata. Ayat bab 4 ayat kelima. Yang pertama, kuasailah dirimu dalam segala hal. Apa yang dikuasai? Terutama adalah kemalasan kita. Kita tidak mungkin bisa menunaikan pelayanan kalau kita malas. Malas itu seperti narkoba, saudara. Nikmat di awal, merusak di belakang. Harus dicegah. Dan kalau kita mulai malas, harus direhabilitasi. Semakin dini, semakin gampang kita kembali untuk melayani Tuhan. Tetapi kalau terlanjur dibiarkan, maka sulit kembali. Maka strategi iblis di COVID-19 ini adalah membuat Anda dan saya untuk menjadi malas. Lawan. Katakan, kuasailah dirimu di dalam segala hal. Hati-hati. Menunda-nunda suatu pekerjaan, kehilangan semangat adalah gejala malas. Ayo bangkit, kuasailah dirimu. Hai ibu-ibu,
Ayo masak dengan sukacita. Masak kue, masak apa buat suamimu, bersukacitalah. Jangan malas kesempatan. Hai anak-anak, belajarlah dengan giat. Hai anak-anak Tuhan, melayanilah Tuhan. Pikirkan suatu hal, suatu metode-metode yang belum pernah terpikirkan. Untuk apa? Untuk supaya pelayanan Tuhan itu maksimal. Pemberitaan firman Tuhan itu maksimal, boleh dirasakan. Jangan kita tidak bertempur. Yang kedua, dikatakan apa? Sabarlah menderita. Artinya apa? Untuk melayani Tuhan, untuk bisa berkata aku telah mencapai hasil yang akhir seperti Paulus, kita harus berani berkorban. Anda dan saya mau mengalami berkat Allah. Banyak orang, Tuhan saat ini Tuhan aku tidak bisa apa-apa. Tolong berkati aku. Anak-anak gereja paling hebat untuk berdoa. Bisa berdoa setiap hari. Bisa minta berkat yang lebih besar setiap hari. Tapi apakah kita menjadi orang-orang yang malas? Tidak berani berkorban, tidak berani bayar harga, tidak berani menderita. Di sini Rasul Paulus mengatakan, if you want to see Jesus, to feel His presence, Anda mau mengalami curahan Roh Kudus, berkorbankan, give it all, yang terbaik, the best, all out for Jesus. Justru di saat-saat seperti ini, kalau orang lain memberikan 1 kali, berikanlah 2 kali lebih bagus dan hasil yang lebih bagus dari semuanya. For siapa? For Jesus. Jadi ketika saya tadi nyanyi, I love you, ya, I love to worship you. Karena apa? Lord, I want to give it all to you, Jesus. Yang terbaik. Tuhan berkata, kamu mengikut aku. Do you want to feel my presence? Hadirat Tuhan mau kau rasakan? Ayo sangkal dirimu. Jangan males. Panggul salib. Dan ikutlah aku. Tidak bisa. Kita tidak mau memberikan yang terbaik. Ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka itu akan ditambahkan. Semuanya akan ditambahkan. Jangan kita fokus akan ditambahkan. Tapi carilah dahulu dan kebenaran. Kebenaran menurut firman Tuhan. Bacaan Injil pada hari ini berbicara mengenai seorang wanita yang memberikan uangnya dari segala kekurangannya. Di hadapan para farisi-farisi itu. Dan Tuhan melihat, Tuhan mengatakan bahwa lihat, dia memberi dari kekurangan. Artinya apa? Wanita ini memberikan all out semuanya. Ketika kita memberikan kepada semuanya itu, maka disitulah Tuhan benar-benar puas. Tuhan mengatakan hatimu untukku dan hatiku untukmu. Give it all to Jesus. Yang ketiga, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Yang ketiga dan yang 4, tunaikan tugas pelayananmu. Jadi saudara, pemberitaan Injil saja tidak cukup. Kita tetap harus memberitakan firman Tuhan. Siapapun, jangan yang sudah pelayanan jadi WL, oh saya juga cukup singing saja. No, Anda harus tetap memberitakan firman, kebaikan bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Siapa lagi? Ketika kita bekerja sebagai pegawai, terus nyatakan kabar gembira. Anda tidak perlu bawa kitab suci, Tuhan Yesus berkata, no, tapi dengan perbuatan kita, dengan menyapa orang, tebarkan kasih Tuhan. Halo, how are you? Semua orang bingung. Kita tidak bingung, kita menguatkan. Ketika orang tidak ada pikiran, tidak ada jalan keluar, Anda memberikan solusi, berani memberikan solusi, berani memberikan jalan keluar, berani memberikan suatu standar-standar yang baru, metode-metode yang baru untuk membantu teman-teman di sekeliling kita. Baik Anda ditolak maupun tidak ditolak, baik waktunya atau tidak waktunya, jangan kecewa, terus berikan hal yang positif. Karena apa yang kita lakukan ini adalah untuk Tuhan. Itu lakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Dan yang keempat, tunaikan tugas pelayanan. We still have to serve Jesus. Apapun keadaannya, tidak enak bagaimanapun, dongkol, misalnya kita dongkol hati, atau kita merasa patah hati, tidak bisa apa-apa, tidak didengar, kita diperkatakan orang lain, apa? Terus laksanakan, tunaikan tugas pelayananmu. Dan ini dikatakan oleh Paulus, dia sendiri mengalami saudara. Sampai buktinya apa? Sampai berdarah-darah, sampai dia mati sebagai martir. Kita aja ditolak sedikit, orang mengacuhkan kita sudah gondok, kita sudah marah. 4 hal, kuasailah dirimu, jangan malas, sabarlah menderita. Artinya apa? Bayar harga, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil. 4,
4, tunaikan tugas pelayananmu. Saudara, kelihatannya berat ya. Tetapi ketika Tuhan mau kita melakukan ini, Dia bukan Allah yang diktator. Dia mau supaya kita dalam keadaan sigap, dalam keadaan perang, dalam keadaan yang selalu berpegang bersama Dia. Karena lawan kita juga tidak tinggal diam, saudara. Dia berusaha saat-saat ini memadamkan roh di seluruh dunia. Tetapi anak-anak Tuhan, tentara-tentara Allah akan berani bangkit. Maka itu saudara, Dia adalah roh yang memberikan roh yang bukan roh kekuatan, tetapi roh kepada kita adalah roh yang memberikan kekuatan, kasih dan ketertiban. Itu adalah firman Tuhan. Minta kita dipakai saat-saat ini, gereja Tuhan, anak-anak Allah, orang-orang Katolik untuk bangkit. Oleh karena itu kalau kita masih belum seperti atlet saat ini, mari kita mau minta kepada Bapa. Tuhan, Engkau tahu siapa aku. Engkau tahu Tuhan siapa aku, ceritaku, semuanya. Tapi aku mau percaya kepadamu, Engkau memberikan kekuatan kepada aku. Mari saat ini saudara, saya mau berdoa supaya saudara boleh mengalami kekuatan yang baru. Kita semua minggu lalu mengalami kuasa Pentakosta. Roh Allah dicurahkan. Dan roh kalau dicurahkan itu bukan roh kudus yang sengkring-sengkring saja. Yang itu mungkin karena kena AC saudara. Ya, di rumah saya depannya ada AC sengkring ke yang singer di depan. Ya kalau sengkring-sengkring berarti kesentrong AC. Tapi bukan itu saudara. Roh kudus ketika dicurahkan seperti para rasul. Kenapa mereka bisa sampai tidak takut mati? Karena ada cinta. Cinta yang luar biasa yang dicurahkan. Sehingga kita berkata, kalau kita bekerja untuk Tuhan, kita mati-matian, tidak separuh-separuh, tidak 100%, tapi 2 kali lipat yang terbaik. I love you Lord. I love to worship you. I love you Lord. Harus dari dalam hati, harus greget saudara. Kalau kita tidak mampu, mintalah kepada Roh Kudus. Mampukan aku Roh Kudus. Berikanlah cintamu sehingga aku bukan jadi orang yang pasif pendengar, tapi aku menjadi orang yang proaktif. Memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kapan? Now is the time. Ini saatnya. Mari saat ini saya mau berdoa bersama dengan saudara. Dia yang mengenal Anda dan saya. Kita mau menyerahkan hati kita. Mau menyerahkan hati buat Tuhan. Supaya kita lebih dipakai lagi. Lebih all out untuk Tuhan. Karena banyak orang yang membutuhkan. Banyak orang yang membutuhkan Anda sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli
apapun Tuhan. Lebih dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Kau tetap memilihku Tuhan. tetap memiliku. Amin. Bahkan ku Tuhan Bahkan ku sempurnakan. mencari karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan. Saat ini Kau boleh jamah kami semua yang hadir di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan, Engkau akan ada bersama dengan kami Tuhan. Engkau semakin kami boleh merasakan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Tuhan bekerjalah melalui kami, pakai kami Tuhan. Kami ingin merasakan kekuatan-Mu Tuhan. Kami ingin merasakan pengalaman-pengalaman bersama dengan-Mu Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Ketika kami percaya, ketika kami memilih untuk dipakai untuk-Mu Tuhan, maka kami akan bersama-sama dengan Roh Kudus membawa kehidupan kepada dunia ini. Tuhan, jamalah para viewer yang pada saat ini berdoa. Berikanlah roh sukacita, roh kekuatan, roh yang berharap, iman yang berharap, the expectant faith Tuhan akan kuasa-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah memang Allah yang selalu setia. Jangan buat mereka selalu Tuhan khawatir, karena mereka semakin hari semakin peka akan Engkau. Tuhan, jaga hati kami Tuhan. Jauhkan kami dari yang jahat Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh terus berperang. Kami tidak menjadi orang yang malas. Kami mau Tuhan menyerahkan hidup kami kepada-Mu. Kami juga berdoa agar supaya seluruh viewer Kau lingkupi dengan kuasa darah-Mu, agar supaya kami terbebas dari sakit penyakit. Dan bagi yang sakit juga Kau boleh sembuhkan Tuhan. Pakai kami sebagai saksi-saksi hidup bahwa Engkau adalah Allah yang selalu menyertai kami. Oleh itu kami berserah kepada-Mu Tuhan. Kami selalu berserah kepada rancangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Amin. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada
Kami mau setia sampai akhir hidup kami Bapa, mengikuti Engkau, mengikuti jalan hidup-Mu. Bapa, terima kasih kalau kami sudah selesai berdoa pada pagi hari ini. Biarlah sukacita-Mu akan terus memenuhi kami sepanjang hari ini. Setiap kegiatan apapun yang akan kami lakukan, setiap aktivitas apapun, siapapun yang kami temui, biarlah kami boleh menebarkan sukacita ini kepada mereka semua Tuhan. Agar kami boleh menjadi berkat dan kami pun boleh memberkati orang-orang lain Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami boleh terus menerima sukacita dan kami boleh terus merasakan sukacita-Mu Tuhan di hari-hari yang penuh tantangan ini saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh merasakan berkat-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan turun atas kami pada pagi hari ini. Sekali lagi Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, khususnya kami yang di kota Surabaya ini Tuhan. Biarlah kuasa-Mu akan selalu turun Tuhan atas kami semua. Juga untuk Bapak Presiden kami beserta orang-orang yang bekerja di bawahnya Tuhan. Engkau berikan juga berkat-Mu Tuhan atas mereka. Hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu Tuhan di dalam mengatur negara ini Tuhan Yesus. Setiap keputusan apapun yang mereka ambil, biarlah Engkau yang juga ikut turut campur Tuhan Yesus. Karena kami percaya rencana-Mu begitu indah bagi kami semua Tuhan bangsa Indonesia ini. Terima kasih Yesus. Bunda Maria, tidak henti-hentinya Engkau selalu setia mendoakan kami. Terimalah salam dan hormat kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah Oke, kita mau cepat ya, soalnya kurang 1 menit. Kita ada pengumuman, jangan lupa ada seminar hidup baru, seminar hidup dalam roh, itu yang akan diadakan pada hari Kamis, Sabtu, dan hari Minggu. Kamis, Sabtu, Minggu ya, ini minggu ini. Terus kemudian GMJ tetap ada, dan juga kemudian kita juga ada DG pada hari Jumat, ya, dengan pembicara kita Jude Antoine ya. Jadi jangan sampai lupa. Oke. Kita cuma ada berapa detik lagi. Jangan kasih kendor, tetap semangat melayani Tuhan. Amin. Happy Saturday. Happy Saturday. God bless you all.